Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya minasan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Saiful Nakushimashita. Nah, apa sih Saiful Nakushimashita itu? Minasan bisa lihat gambarnya ya. Kira-kira apa yang sedang laki-laki itu lakukan? Nah, minasan bayangkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada mite kangaemashou. Di sini minasan diminta untuk memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ada 3 gambar. Di sini minasan perhatikan yang pertama ada laki-laki yang terlihat kebingungan mencari di saku celananya. Dan di sini ada gambar handphone. Kemudian gambar kedua di sini terlihat bingung, pusing, dan ada gambar credit card. Dan yang ketiga sama seperti gambar yang di slide pertama. Dia terlihat bingung juga dan ada gambar dompet. Nah, dengan melihat 3 gambar ini, apakah minasan sudah bisa membayangkan atau minasan mungkin sudah tahu kira-kira apa sih yang akan kita bahas, kita pelajari hari ini? Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum Sensei jelaskan materinya, Sensei bacakan dulu kendu atau tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah ketika minasan kehilangan barang berharga atau barang yang biasanya minasan bawa saat berpergian, seperti dompet, kunci, dan lain sebagainya, minasan dapat memberitahu orang sekitar atau teman-teman minasan menggunakan ungkapan sederhana seperti Saiful Nakushimashita. Ini gambarnya yang minasan, Saiful Nakushimashita. Dompet saya telah hilang. Atau kagi ga arimasen. Kagi ga arimasen. Kunci saya tidak ada. Nah, minasan bisa lihat ya di sini gambarnya. Terlihat dia menggeledah tas, kemudian di sini ada kunci dan tanda X, itu artinya dia sedang mencari kunci. Kenapa? Karena kuncinya tidak ada, kuncinya hilang, dan ungkapannya kagi ga arimasen gitu. Nah, selanjutnya kikimashou. Sensei minta maaf di sini ada kotak, Sensei lupa mengeditnya, ini ketinggalan. Nah, kita lanjut, oke. Kikimashou. Kikimashou di sini minasan hanya perlu mendengarkan. Minasan dengarkan saja apa yang Sensei ucapkan setelah ini. Tidak perlu mengikuti. Kalau mau mengikuti boleh di dalam hati saja ya. Nah, ini gambarnya. Hai, saifu. Dengarkan saja saifu. Ini dompet yang adalah saifu. Smaho, smaho. Kagi, kagi. Kado, kado. Kane, kane. Nah, dilihat dari gambarnya saja, minasan pasti sudah tahu ya artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kiteimashou. Kiteimashou ini ada 2 kegiatan. Kite adalah mendengarkan, jadi minasan dengarkan seperti tadi apa yang Sensei ucapkan. Kemudian imashou, imas. Dari kata imas, minasan mengucapkan. Jadi setelah Sensei berbicara, setelah Sensei mengucapkan kata bahasa Jepangnya, minasan mengikuti. Namun karena kita sedang daring, jadi Sensei tidak bisa mendengarkan apakah minasan mengikuti atau tidak. Jadi Sensei harap saat minasan melihat video ini, setelah Sensei mengucapkan, minasan juga mengucapkan kembali ya. Setelah minasan mendengarkan, minasan ucapkan kembali apa yang Sensei ucapkan. Nah, di sini Sensei perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian saifu. Nah, ini diibaratkan minasan mengucapkan saifu begini. Nah, karena kita daring, jadi tahap ini, tahap kiteimashou, kita skip saja, kita lewati.
Selanjutnya ada hanashimasho. Hanashimasho artinya minasang berbicara. Minasang berbicara kata-kata bahasa Jepang yang sudah sensei ajari tadi. Nah, di sini sensei hanya perlihatkan gambarnya tanpa tulisan, tanpa sensei mengucapkan bahasa Jepangnya apa. Jadi, minasang mandiri. Minasang ucapkan sendiri sesuai dengan gambar. Apa sih gambar ini apa tadi minasang ucapkan dalam bahasa Jepang. Dan lagi-lagi karena kita daring, minasang tidak bisa ya, sensei tidak bisa mendengarkan minasang saat berbicara. Oleh karena itu, kita ketemu latihan 1. Latihan 1 ini adalah nanti setelah sensei menjelaskan semua materi, minasang ucapkan kembali kosakata yang sudah sensei ajari seperti ini. Nah, jadi gambar-gambar ini nanti ini sebagai patokan minasang ya, gambar-gambar ini untuk mengerjakan latihan 1. Jadi gambar yang tadi itu minasang ucapkan dalam bahasa Jepang. Minasang melakukan hanashimasho ya. Namun ini minasang tambah beserta artinya. Minasang bisa lihat gambarnya saja pasti minasang sudah tahu arti bahasa Indonesianya. Jadi minasang ucapkan bahasa Jepangnya sesuai gambar, kemudian minasang ucapkan artinya dalam bentuk voice note, rekaman suara, kemudian kirimkan melalui WhatsApp. Gitu paham ya minasang ya? Kalau begitu kita lanjut pola kalimat. Nah, pola kalimat di sini minasang perhatikan gambarnya. Ada saifu, ada tulisannya nih, ada gambarnya dompet, terus dia lihat ke bawah. Jadi ya, tadi sudah tahu kan saifu wo nakushimashita, artinya dompet saya hilang dan dia terlihat di sini mencari-cari ya. Saifu nakushimashita. Saifu di sini adalah kata benda. O nakushimashita di sini pola kalimatnya o nakushimashita. O di sini partikel yang digunakan dan nakushimashita adalah kata kerja. Jadi saifu nakushimashita. Dompetnya telah hilang. Dompet saya hilang, sudah hilang. Begitu. Nah, di sini KB plus o nakushimashita. KB o otoshimashita, ini otoshimashita, KB ga arimasen. Nah, KB di sini kata benda yang seperti tadi ada saifu, kado, okane, kane, kemudian kagi dan lain sebagainya itu disebut KB dan o nakushimashita, o otoshimashita. Jadi benda itu apakah ya jatuh atau hilang atau tidak ada, minasang sesuaikan. Dan KB di sini juga tidak hanya kosakata yang sudah sensei sebutkan tadi, bisa yang lainnya, misalkan apa, pensil yang jatuh atau buku yang hilang bisa juga. Jadi bisa minasang ganti, terserah minasang nanti ya. Kemudian ada kaiwa. Nah, kaiwa di sini percakapan. Jadi minasang melakukan percakapan bahasa Jepang ya dengan pola kalimat yang sudah sensei jelaskan tadi. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Ada yang pertama, jadi di sini dialog ya minasang. Ini anggap saja nih A, ini B dan ini A. Jadi berdialog, bukan 3 orang ya ini, tapi 2 orang. Doushitan desu ka? Kagi o nakushimashita. Terus dijawab lagi. So desu ka? Taihen desu ne. Nah, keadaannya seperti gambar ini ya minasang. Doushitan desu ka? Ini misalkan ini keadaannya misalnya minasang bingung. Ini minasang terlihat bingung dan menggeledah isi tas minasang ini ya. Dan minasang menyadari kalau kunci minasang telah hilang. Dan di situ ada teman minasang bertanya karena melihat minasang yang kebingungan. Dia bertanya, jadi ini teman minasang, "Doushitan desu ka?" Kenapa gitu? Kamu kenapa? Ya, dia tanya karena minasang terlihat kebingungan. Terus minasang jawab, "Kagi o nakushimashita." Kuncinya telah hilang. Dia nyari-nyari kunci tapi nggak ada. Minasang cari kunci dan tidak ada. Minasang bilang, "Kagi o nakushimashita." Terus teman minasang jawab lagi, "So desu ka? Taihen desu ne." Pasti susah ya, aduh.
gitu. Intinya ini respon. Jadi setelah minasang memberitahu apa yang sedang terjadi dengan minasang, teman minasang memberikan respon. Paham ya minasang sampai sini? Dan ini nanti bisa minasang ganti dengan saifu, dengan smaho, kagi, ini kagi saya, kane, dan lain sebagainya. Nah, kita ketemu lagi dengan latihan. Ini latihan 2. Jadi minasang buat percakapan atau minasang buat kaiwa singkat seperti contoh sebelumnya berdasarkan gambar. Jadi nanti ada keadaannya sesuai gambar ya. Kemudian minasang kerjakan di buku latihan. Jadi minasang catat percakapan singkatnya. Kemudian minasang foto dan juga kirimkan voice note-nya, rekaman suaranya. Jadi nanti di sini setelah ini saya tunjukkan gambar-gambar yang harus minasang buat untuk kaiwa, untuk percakapan. Minasang tulis percakapannya di buku latihan. Kemudian hasilnya ke minasang foto. Setelah itu minasang kirimkan juga voice note-nya. Jadi nanti minasang melakukan percakapan dengan diri sendiri, nggak apa-apa. Jadi minasang tanya dan minasang jawab. Minasang tanya jawab dengan diri sendiri nanti ya. Kemudian kirimkan melalui WhatsApp. Paham ya minasang? Nah ini gambarnya. Jadi nanti ini yang minasang buat nomor 1. Ya, minasang perhatikan gambarnya. Ini dia kira-kira kenapa. Terus ini nomor 2. Sama-sama saifu. Sama-sama saifu. Tadi kan minasang lihat di sini kira-kira kata kerja yang dipakai apa? Tadi ada sensei kasih contoh kan 3. Otoshimashita, nakushimashita, dan arimasen. Jadi apakah yang menggunakan otoshimas atau menggunakan nakushimas ya. Kemudian yang ketiga ini smaho, minasang buat percakapannya ada credit card, minasang buat. Yang terakhir ada uang. Nah, hai, ini slide terakhir adalah latihan 3. Banyak ya tugasnya, nggak apa-apa. Yang pertama, minasang cari minimal 3 benda yang berharga atau benda yang biasa minasang bawa. Boleh saat minasang sekolah, dan benda-benda yang biasanya ada di dalam tas minasang itu apa sih? Nah, minasang sebutkan. Minimal 3, mau 4-5 juga lebih baik ya. Kemudian buat pola kalimatnya. Jadi dari 3 benda tersebut, minasang buat pola kalimatnya. Seperti contoh tadi. Kemudian pilih salah satu benda dan jadikan kaiwa. Nah, karena tadi minasang sudah buat 3 kosakata, 3 benda, terus minasang sudah buat pola kalimatnya, minasang pilih salah satu saja, minasang jadikan kaiwa, percakapan singkat, kemudian kirim melalui WhatsApp. Jadi setelah selesai minasang foto, kemudian fotonya kirimkan melalui WhatsApp. Paham ya minasang? Kalau misalkan ada yang kurang jelas, masih bingung, minasang bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp atau bisa juga langsung chat sensei, chat pribadi. Hai, paham ya? Nah, arigatou gozaimasu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai minasang. Minasang sudah memperlihatkan ya, sudah sensei perlihatkan materi dari awal sampai akhir, sudah sensei berikan tugasnya juga. Nah, jadi untuk minasang yang sudah memperhatikan dengan seksama dan serius, dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, sensei ucapkan terima kasih sekali. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa langsung chat sensei ya. Itu saja yang sensei dapat ucapkan hari ini, dapat sensei berikan hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, sensei mohon maaf. Sensei akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya minasang ya. Sampai jumpa lagi.